kata orang, tak kenal maka tak cinta. Nah, jadi kalau cinta, mau terjalin cinta dengan dia, sampaikan bahwa aku mencintai. Walau ada kemungkinan ditolak. Kalau terus tidak dicintai balik nih? Ya kalau tidak dicintai cari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih abang, pemaparannya sangat jelas sekali. Maaf kemarin saya enggak sempat membalap voice-nya abang. Kebetulan kemarin lagi kerja, sementara posisi lagi di laut abang. Tidak ada signal. Karena kebetulan pekerjaan saya itu berada di laut. Saya adalah seorang pelaut abang. Alhamdulillah, jawaban yang selama saya cari akhirnya ketemu juga. Sebenarnya ilmu ma'rifat ini dari dulu saya sudah memahami, tapi adanya abang memberikan pemaparan seperti ini, akhirnya bertambahlah keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dari pemaparan abang yang sangat jelas tadi mengenai di hati, ada yang satu yang masih yang mengganjal di hati saya abang. Misalnya saya ini sudah bermakrifat, sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menyaksikan. Tapi misalnya abang tadi mengatakan apabila kita mengenal Allah maka perbuatan keji dan mungkar itu tidak mungkin terjadi selama masih ada Allah dalam hati seseorang. Tapi kadang-kadang gini bang, yang saya alami dalam spiritual saya, yang saya alami kadang-kadang misalnya saya berbuat sesuatu yang misalnya dilarang agama, tapi tiba hati saya mengatakan tidak apa-apa, yang melaksanakan kan juga Allah juga, tidak ada gerak dan diam saya kecuali Allah, tapi yang saya lakukan sebagai manusia itu salah. Bagaimana itu bang? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semoga kedepannya abang selalu memberikan jawaban-jawaban atas apa yang saya pertanyakan. Karena memang selama ini saya haus dengan ilmu-ilmu agama Islam, terutama di bidang hakikat dan ma'rifat. Karena hati saya selama ini cenderung ke sana bang, cenderung ke jalan ma'rifat. Karena selama ini saya sudah melaksanakan syariat agama seperti ada yang kurang. Ternyata saya tidak mengikuti anjuran dari Al-Quran yang mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah engkau tidak melihat dalam dirimu? Ternyata selama ini saya tidak melihat ke situ bang. Dengan adanya ini mudah-mudahan abang memberikan bimbingan ke jalan itu dengan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya yakin dan percaya bahwa kalau agama kita menggunakan dengan rasa, karena rasa itu tidak pernah berbohong, rasa meresap mendarah daging, karena sesuatu yang mendarah daging akan dibawa mati. Terima kasih abang. Mudah-mudahan saya tidak bosan-bosan menjawab segala apa yang saya tanyakan abang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allah. Sesungguhnya aku ini Allah, kata Allah. La ilaha illa ana.
tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Kebanyakan manusia masih merasa dirinya menjadi Allah. Kebanyakan manusia masih merasa di hatinya sudah ada Allah. Ini hanya prasangka manusianya saja. Terbukti kita selalu lalai, selalu ingkar mengerjakan segala sesuatu yang fahsya wal munkar selama ini. Itu tandanya kita masih jauh belum bermakrifat kepada Allah. Jadi yang dimaksud makrifat kepada Allah itu adalah makrifatnya manusia kepada dirinya. Man arafa nafsahu. Jadi yang dimaksud ma'rifatullah, mengenal Allah, itu adalah manusia yang mengenal hakikat sejati dirinya. Di manakah letak manusia itu berada? Letak manusia itu berposisi dan berada adalah di dalam sifat muhalnya, sifat muhalnya Allah. Jadi hakikat sifat sejati diri manusia itu adalah di dalam seluruh sifat muhalnya Allah, sifat kebalikan dari Allah. Jika selama ini di hati kita masih memakai baju-bajunya Allah, kitalah yang berasa yang wujud, kitalah yang merasa yang hidup, kitalah yang merasa berkuasa, kitalah yang merasa punya kehendak, daya upaya dan ikhtiar, maka selamanya itu tanda bukti manusia di hatinya ngaku-ngaku jadi Allah. Inilah manusia yang syirik hatinya. Inilah manusia yang selalu mensekutukan Allah dengan dirinya di hatinya. Maka dari itu terkadang manusia yang masih baru mencari ilmu hakikat dan ma'rifat, bila belum memahami, akhirnya ngaku-ngaku jadi Allah. Seolah-olah Allah sudah nyata di dalam hatinya, lo kok malah masih mengerjakan fahsya wal munkar, masih mengerjakan kekejian dan kemungkaran di hatinya. Ini tandanya manusianya belumlah ma'rifat kepada Allah, karena diri manusianya masih merasa berbuat keji dan mungkar. Inilah bukti bahwa kita belum bermakrifat billah. Karena sesungguhnya makrifat itu adalah apa sih? Bukan makrifat manusianya menjadi Allah. Allah tetaplah Allah, takkan bisa manusia menjadi Allah. Yang dimaksud makrifat itu adalah kembalinya manusia ke alam keabadiannya. Yang dulunya manusia itu Adam, yang dulunya manusia itu tak wujud, yang dulunya manusia itu tak hidup, yang dulunya manusia itu tak kuasa apapun, maka kembalilah ke tempat asalnya,
Itulah yang dimaksud ma'rifat. Man arafa nafsahu, itu maksudnya. Jadi bukannya manusia jadi Allah. Ini salah besar. Kebanyakan pemahaman-pemahaman di luar sana kan demikian. Seolah-olah manusianya berganti menjadi Allah. Ini masih pengakuan diri manusianya yang seolah-olah ngaku-ngaku jadi Allah. Inilah yang dimaksud kafir zindik. Maka dari itu yang dimaksud ma'rifatullah itu yang ma'rifatnya Allah sendiri. Manusianya tidak bisa jadi Allah. Jadi ma'rifat manusia itu hanyalah kembali ke asalnya. Yang asalnya tiada sesebutan apapun, kembali ke alamnya, yakni laisa kamislihi syai'un, yang ada hanya Allah, yang tak bisa disebut dan tidak seperti apa-apa dan siapa-siapa. Dari situlah awalnya manusia. Jadi yang dimaksud ma'rifatullah itu manusianya kembali kepada hakikat diri sejatinya yang tak ada, yang tak hidup, yang tak kuasa dan sebagainya. Karena manusia tidak ada sebutannya kecuali ketiadaan, kembalilah ke sana. Ketika manusia sudah kembali ke sana lewat latih zuhudnya, untuk kembali ke sana itu memang perlu kudeta dan kudeta kerajaan-kerajaan hati yang selama ini dituhani oleh diri manusia kita. Kita wajib mengkudeta kekuasaan-kekuasaan yang selama ini kita rasa kuasa diri manusia kita. Kita mengkudeta kehidupan manusia kita. Kita mengkudeta kewujudan diri manusia kita. Kita kiamatkan kubro. Inilah yang dimaksud kiamat kubro, kiamat yang amat besar. Inilah yang dinyatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa peperangan secara fisik ini sangatlah amat kecil dibanding dengan keagungan perang melawan hawa nafsu diri manusiamu sendiri. Maka dari itu untuk berperang, untuk mengkiamatkan kewujudan diri manusia, untuk mengkiamatkan kehidupan diri manusia, untuk mengkiamatkan kekuasaan diri manusia, butuh waktu dan perjalanan yang sangat amat panjang. Seperti halnya selama ini beberapa puluh tahun kita jadi Tuhan, memang tak segampang membalikkan telapak tangan. Jadi kita jangan emosi dengan hawa nafsu kita ingin sekali bermakrifat, ingin sekali mengenal Allah. Jangan emosi, itu masih hawa nafsu. Bersabarlah mengkiamatkan diri manusiamu. Bersabarlah mengkiamatkan wujud kenyataan dirimu. Bersabarlah mengkiamatkan kehidupan manusiamu di hatimu. Bersabarlah mengkiamatkan kekuasaanmu di hatimu. Dengan sabar dan ikhlas, dengan penuh pertolongan kepada Allah. Karena syarat untuk bertemu Allah, manusianya wajib mati.
itulah pintu bertemu Allah. Jadi nyatalah bertemu Allah itu bukan seperti kita bertemu antar manusia. Ada 2 orang, ada 3 orang. Jadi pertemuan dengan Allah itu bukan seperti bertemunya makhluk dengan makhluk. Yang dimaksud pertemuan dengan Tuhannya itu manusia bertemu kembali kepada asal usul manusianya, yakni manusianya sudah makrifat kepada ketiadaan diri manusianya. Manusia bermakrifat kepada ketiadaan wujud diri manusianya. Manusianya sudah bermakrifat kepada ketiadaan hidup manusianya. Manusianya sudah bermakrifat kepada ketiadaan kuasa manusianya di hatinya. Inilah yang disebut kiamat kubro. Inilah yang disebut kematian. Dan inilah yang disebut pertemuan dengan Tuhannya. Jadi bukan manusianya yang bertemu Tuhannya, jadi bukan hambanya yang bertemu Allah, akan tetapi yang bertemu Allah adalah zatnya sendiri. Yang tahu Allah ya Allah, yang tahu hidup ya hidup. Tanpa adanya hidup, apakah kita tahu hidup? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami. Maka dari itu, bila masih manusianya belum bermakrifat kepada diri kemanusiaannya yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup, yang tak berkuasa, maka pasti manusianya mengaku-ngakui baju-bajunya Allah. Sifat-sifatnya Allah masih diakui sebagai sifat diri manusianya. Pasti di dalamnya akan mengerjakan kekejian dan kemungkaran, karena di hatinya belum menegakkan sholatnya. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya yang dikatakan sholat itu ya demikian secara hakikatnya, yakni mentiadakan diri manusianya, mematikan kehidupan diri manusianya di hatinya. Itulah yang dimaksud makna menegakkan sholat. Karena sholat itu tujuannya adalah as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah tempat mi'rajnya para mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada hakikat diri manusianya yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup, yang tak kuasa. Hanya Allah lah yang wujud, hanya Allah lah yang hidup, hanya Allah lah yang berkuasa, hanya Allah lah yang punya kehendak, daya upaya dan ikhtiar. Inilah yang dimaksud la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Inilah yang disebut manusia yang beriman kepada Allah. Jadi hanya orang mukminlah yang bisa bi'arajul mukminin, yang bisa bertemu dengan Tuhannya. Jadi sekali lagi saya katakan, bukan hamba ketemu Allah. Maksudnya makrifat itu hamba sudah ketemu ke alam ketiadaannya, yakni di dalam sifat-sifat muhalnya Allah. Jangan menjadi pemilik sifat-sifatnya Allah,
biarlah Allah sendiri yang memiliki sifat hakikat diri Tuhannya. Jadi selama ini seolah-olah manusia kan merasa menjadi Allah. Ini masih jauh, ini masih syirik, ini masih mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Maka dari itu manusia takkan lepas dari pekerjaan keji dan mungkar di hatinya. Semoga bisa dipahami. Jadi ma'rifatullah itu rasa diri manusianya sudah tak ada lagi di hati ini, sehingga sananya kekuasaannya, kerajaan manusianya sudah tak wujud dan tak hidup lagi di hati ini. Inilah yang dimaksud ma'rifatullah, yang bermakrifat kepada Allah, ya Allah sendiri, yang tahu rahasia Allah, ya Allah sendiri, yang bisa memahamkan, yang bisa dipahamkan, ya zatnya sendiri. Manusia tak berhak faham dan memahamkan, manusia tak berhak mengajari manusia lain, karena manusia sudah tak ada daya dan upaya serta kekuatan untuk melakukan itu semua. Maka sering-seringlah melakukan bertapa, berkhalwat, berzuhud secara khusus untuk dibawa bekal ketika kita berzuhud secara umum. Zuhud secara khusus itu adalah seperti kita melakukan semedi atau duduk tafakur di malam hari. Kita latih, kita minta 1 jam waktu tiap malam untuk berlatih itu. Tujuannya agar diri kita kiamat, mengkiamatkan diri manusia kita agar mati kemanusiaannya. Jika kemanusiaannya sudah mati, maka nyatalah Allah sebagai penguasa manusianya, bukan manusianya yang ngaku-ngaku sudah ketemu Allah, bukan manusianya yang ngaku-ngaku sudah menjadi Allah. Ini salah besar, ini pemahaman yang salah. Gunanya kita berlatih kezuhudan, gunanya kita bertafakur itu untuk kita bawa ke dalam zuhud umum. Ketika sholat 5 waktu, kita bawa hasil latihan zuhud khusus itu di dalam sholat kita. Selama ini sholat yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan, amal ibadah yang kita kerjakan, sedekah yang kita kerjakan, kan selama ini kan bunyinya betul lillahi ta'ala, akan tetapi praktek hati kita di dalamnya masih linafsi, pekerjaan manusianya, karena selama ini kita tak bertuhan. Maka dari itu, bila hati kita merasa saya sudah mengenal Allah, saya sudah bisa ma'rifat kepada Allah, akan tetapi kenapa saya masih melakukan larangan-larangan syariatnya Allah, yakni masih melakukan kekejian dan kemungkaran,
itu tandanya masih belum makrifat, masih ngaku-ngaku jadi Allah. Karena manusianya yang masih merasa ngaku-ngaku bisa kenal Allah, manusianya belum mati, manusianya belum Adam, manusianya belum tiada, dan manusianya belum gaib di hatinya. Pasti yang dilakukannya seluruhnya dalam keadaan keji dan mungkar, pasti salah di sisi Allah. Karena itulah takkan mungkin manusia bila sudah bermakrifat kepada diri manusianya, sudah bermakrifat kepada Allah, takkan mungkin manusia itu bisa melakukan kekejian dan kemungkaran. Jangankan melakukan kekejian dan kemungkaran, melakukan ketaatan saja secara syariat takkan bisa. Karena masih manusianya merajai singgah sana hatinya daripada Allah. Guna belajar hakikat dan makrifat ini agar sempurnalah seluruh syariat-syariat yang dituntunkan oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kanjeng Nabi diutus oleh Allah dan Rasulullah menyampaikan apa-apa yang diperintahkan Allah buat manusia, yakni selalu hati tidak mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Maka dari itu dituntunlah para umatnya dengan sesuatu syariat, sesuatu hukum ibadah, hukumnya sholat, yakni dengan niat. Niat itulah barometer seluruh ibadah. Niat itu induknya dari segala induknya ibadah. Ibadah, induk ibadah adalah pada sholatnya manusia. Ketika di dalam sholat masih merasa ngaku-ngaku diri manusianya lah yang bisa sholat, ketika di dalam sholat manusia masih merasa berkuasa di dalamnya, maka seluruh amaliannya di luar sholat pasti salah, pasti keji dan mungkar. Di dalam sholat saja masih mengamalkan kekejian dan kemungkaran kepada Allah, yakni hati masih mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Maka dari itu tujuan kita belajar hakikat. Maka dari itu tujuan kita belajar hakikat dan ma'rifat adalah untuk menyempurnakan syariat-syariatullah yang diutus Allah, yang diembankan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umatnya yang beriman. Jadi tujuan ilmu hakikat dan makrifat itu untuk menyempurnakan syariatullah, bukan syariatun nas. Selama ini kan syariat-syariat yang kita lakukan seolah-olah kitalah sebagai penguasa syariat itu, yakni syariatun nas. Maka yang ada di dalam hati kita pasti diri manusianya yang masih merasa bisa bersyariat. Inilah tanda-tanda amal yang fana. Inilah tanda-tanda amal yang hancur. Inilah tanda-tanda amal yang haram. Inilah tanda-tanda amal pendosa. Jadi meskipun kelihatannya ibadah, tapi sejatinya pendosa karena tidak berislam. Karena Islamnya selama ini hanya Islam-Islaman.
Islam bohongan, Islam yang dusta. Bagaimana mungkin disebut sudah berislam di sisi Allah sementara hati masih mensekutukan Allah dengan diri manusia kita di hati kita. Jadi maknanya Islam di sisi Allah itu adalah selamatnya hati dari menyaksikan selain Allah. Jadi manusianya wajib mati agar tidak tahu apa-apa. Seperti awal mulanya manusia tidak ada, manusia gaib, manusia tidak tahu apa-apa. Itulah yang dimaksud ma'rifatnya manusia. Setelah manusia bermakrifat kepada hakikat diri sejati manusianya, maka yang ada hanya Allah. Maka nyatalah ayat Allah, innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Ketika manusianya sudah mati, ketika manusianya sudah tiada, ketika manusianya sudah tidak ada sesebutan lagi atas manusianya. Dan ketika kita masih merasa berbuat fahsya wal mungkar, padahal kita selama ini belajar berhakikat dan makrifat, akan tetapi bila masih ada diri manusianya yang masih merasa melakukan apa saja yang dilakukan, apalagi yang bertolak belakang dengan ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad, maka belumlah dikatakan ma'rifatullah, karena manusianya masih merasa bersyariat. Jadi pada intinya syariat Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah syariatullah. Allah lah penggerak, Allah lah pencipta, Allah lah sebagai penguasa manusianya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta diri manusiamu, dan Allah lah pencipta atau penguasa apapun yang kau perbuat. Jika manusianya yang masih merasa berbuat, berarti yang jadi Tuhan kan manusianya, yang merasa jadi Allah ya manusianya. Maka dari itu manusia takkan lepas dari kekejian dan kemungkaran di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua, terutama yang bertanya ini saudaraku, semoga Allah pahamkan kepada diri kita semua. Semoga kita selalu di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Terima kasih abang, pemaparannya begitu sangat jelas. Akhirnya selama ini baru saya mengerti yang dinamakan ma'rifatullah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maut anta qabla anta maut. Akhirnya saya mengerti apa semua dari ayat-ayat itu. Terima kasih, sekali lagi terima kasih banyak abang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.